Shalom jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali lagi hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu mari bawa ucapan syukurmu, bawa terima kasihmu kepada Tuhan. Sebab karena anugerah Tuhan saudara dan saya ada sampai hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah, cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Lawat kami dengan hadirat-Mu dan bawa kami ke dalam perjumpaan dengan hadirat-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga kami boleh disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Mari bersama-sama kita katakan, ku naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah sujud.
untuk menjadi anak-anak-Mu. Bapa di surga, ini hidup kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Sebab Engkau yang layak untuk menerima segala pujian. Sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan saudara. Sebab Tuhan begitu dahsyat setiap kehidupan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan lagi, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bersama-sama kita ulang pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupan kita, sehingga kita boleh siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk berjumpa dengan isi hati Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu hari ini. Bapa, tolong kami dalam kelemahan kami, sehingga kami boleh siap untuk menikmati kebaikan-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan pujian dan syukurku, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ku berserah
ada. Kembali lagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu semuanya siapkan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kita, sehingga hari ini menjadi ladang yang subur untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan dan kasih setia yang begitu ajaib dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Dan kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Lengkapi kami dengan hati sebagai seorang murid, sehingga dengan rendah hati Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu, dan kami boleh mengerti isi hati dan pesan-pesan surgawi bagi setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh diberkati, hidup kami boleh dipulihkan, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh menikmati anugerah kebaikan dan janji Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Hari ini Bapak Ibu, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yosua 23 ayat 14b. Saya ulangi, firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua 23 ayat 14b. Dengan tema pembahasan kita hari ini adalah mempercayai Tuhan. Kita baca bersama-sama dari Yosua 23 ayat 14b, berkata demikian: sebab itu insaflah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Saudaraku, hal mempercayai Tuhan adalah perkara yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita, saudaraku. Baik dalam respon kita terhadap keadaan-keadaan yang kita lalui atau kita alami, ataupun respon kita terhadap sesama atau orang-orang di sekeliling kita, saudaraku. Sehingga sangat penting untuk kita mempelajari tentang hal mempercayai Tuhan yang berangkat dari kehidupan seorang Yosua. Sehingga mari Bapak Ibu kita membahas pembahasan kita, dan biarlah ini memberkati kita semua, sehingga kita boleh diberkati, dikuatkan, kita mendapat bimbingan, rema atas kehidupan kita, dan janji Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mencermati Yosua 23 ayat 14b ini, disampaikan oleh seseorang yang teguh imannya kepada Tuhan, yaitu Yosua. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dari jumlah besar orang Israel yang keluar dari tanah Mesir kepada tanah Kanaan, yang adalah tanah perjanjian daripada Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi pada kenyataannya orang-orang yang keluar dari tanah Mesir tidak semuanya masuk ke tanah Kanaan, saudaraku. Hanya dua orang, yaitu Kaleb dan Yosua, yang pada akhirnya mereka menikmati penggenapan janji-janji Tuhan, saudaraku. Sehingga ketika dia berkata dalam Yosua 23 ayat 14b, Yosua sudah dalam keadaan yang sangat tua, saudaraku. Sehingga sebelum dia meninggal dan sebelum dia mengutus atau berpisah dengan pimpinan-pimpinan lain orang Israel, yaitu generasi kedua yang lahir di padang gurun, dia berkata bahwa sadarlah bahwa tak satu pun dari apa yang dijanjikan Tuhan tidak pernah tidak tergenapi dalam kehidupanmu. Artinya bahwa ketika mereka sampai di tanah Kanaan, Yosua sedang memperingatkan mereka untuk hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan, saudaraku. Sehingga pada akhirnya
Tidak seperti orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka mati di padang gurun. Sebab mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, saudaraku. Mereka meragukan Tuhan. Mereka kehilangan iman, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Sehingga di dalam hal ini adalah sangat penting untuk Yosua menyampaikan kebenaran ini, bahwa kalau Allah berjanji, maka itu akan tergenapi dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan buktinya adalah Yosua dan Kaleb. Mereka adalah orang-orang yang menggenapi, menikmati janji Tuhan atas bangsa Israel. Bapak Ibu semuanya, satu perkara yang merupakan akibat dari tidak mempercayai Tuhan adalah bersungut-sungut. Bangsa Israel, saudara, ketika mereka meragukan Tuhan, ketika mereka tidak mempercayai Tuhan, mereka bersungut-sungut di padang gurun. Dan pada akhirnya mereka terpanggut oleh ular. Dan banyak mereka yang meninggal. Dan bahkan hanya menyisakan 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Yang kedua adalah dampak dari ketidaktaatan mereka kepada Allah. Karena mereka tidak mempercayai Allah adalah mereka menyembah berhala-berhala, saudaraku. Mereka membuat patung anak lembu dan kemudian mereka menyembahnya. Ini adalah sesuatu yang tragis. Ini adalah dampak dan tidak mempercayai Tuhan. Yang ketiga adalah dampak dari tidak mempercayai Tuhan. Orang Israel tidak menikmati janji Tuhan, saudaraku. Begitupun dengan kehidupan kita, saudara. Banyak janji Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya di dalam firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita percaya dengan janji Tuhan tersebut? Apakah kita percaya dengan kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman Tuhan? Sebab dalam kenyataannya, kalau kita tidak menikmati janji Tuhan, bukan Tuhan tidak bisa menepati janjinya, ataupun Tuhan tidak dapat dipercayai, tetapi kita lah yang tidak mempercayai Tuhan, bersungut-sungut menyembah atau mengandalkan hal-hal yang lain di luar Tuhan, sehingga pada akhirnya bukan kita bergerak kepada penggenapan janji Tuhan, tetapi kita mendapati keadaan kehidupan kita dalam keadaan yang berlainan dengan janji dan kehendak Tuhan, saudaraku. Dan hari ini kabar baiknya adalah kita akan mempelajari apa yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang telah mendapat janji penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita bukan seperti orang-orang Israel yang pada akhirnya tergeletak di padang gurun dan kehilangan janji-janji Tuhan atas kehidupan kita, saudaraku. Untuk itu mari kita lihat yang pertama, bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Yosua kepada orang-orang Israel yang telah sampai di tanah Kanaan. Yang pertama adalah kita harus hidup dalam satu kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam keputusan dan perbuatannya atas kehidupan kita, saudaraku. Kebenaran ini kita dapat lihat di dalam Roma 8 ayat 28, saudara. Roma 8 ayat 28. Roma 28 ayat 8 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saudaraku. Hal yang pertama
yang harus kita miliki di dalam kehidupan ini berkaitan dengan keadaan atau status kita sebagai umat Israel, di mana janji penyertaan dan kebaikan Tuhan itu ditujukan untuk setiap saudara dan saya adalah yang pertama, mempercayai Tuhan di dalam keputusan dan perbuatannya, saudaraku. Kita dapat bercermin atau belajar dari orang-orang Israel, saudaraku, ketika mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Seharusnya mereka dapat menempuh perjalanan kehidupan ini dalam waktu yang singkat, yaitu beberapa hari atau kurang lebih mungkin sekitar 2 minggu, saudaraku. Tetapi pada kenyataannya mereka berputar-putar di padang gurun. Dan ada pun maksud Tuhan dalam semuanya itu adalah merendahkan hati mereka, di mana dalam perjalanan itu mereka dapat melihat betapa ajaibnya Tuhan, dan mereka bergantung penuh kepada Tuhan atau mempercayai Tuhan. Tetapi pada kenyataannya mereka bersungut-sungut. Mereka tidak mempercayai Tuhan. Mereka mempertanyakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau ternyata jarak dari Mesir ke tanah Kanaan begitu dekat, kenapa mereka harus berjalan melalui padang gurun, saudaraku? Tetapi pesan Tuhan untuk kita hari ini, tidak ada keputusan Tuhan yang tidak baik berkenaan dengan kehidupan saudara dan saya. Bagian kita adalah mempercayai Tuhan dan mentaati Dia dan mengikuti Dia dan menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Sebab Dia adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah merancangkan perkara-perkara yang tidak baik. Dan Alkitab hari ini menegaskan kepada kita di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala perkara bagi setiap orang yang mempercayai dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini, saudaraku. Mari Bapak Ibu, kita hidupi kebenaran yang pertama, bahwa kita mempercayai Tuhan, bahwa Dia tidak pernah salah di dalam keputusan dan perbuatannya, sebab Dia turut bekerja dalam segala perkara, dalam semua hal, dalam semua keadaan, dalam setiap kondisi, untuk mendatangkan semata-mata perkara yang baik untuk saudara dan saya. Hal yang kedua adalah mempercayai waktunya Tuhan. Artinya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, saudaraku. Kita kembali lagi kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, yang Tuhan sendiri memimpin mereka dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, saudaraku. Kalau kita melihat bahwa memang jarak Mesir dengan tanah Kanaan seharusnya dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Tetapi lagi-lagi kita melihat bahwa bagaimana Tuhan memproses suatu bangsa, yaitu dari bangsa yang lahir dengan mental budak, sehingga pada akhirnya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka adalah orang-orang bukan lagi budak, tetapi orang-orang yang memiliki mental seorang pejuang, menjadi seseorang yang bermental orang merdeka, saudaraku. Sehingga pada akhirnya, selain bukan hanya merendahkan hati mereka, mereka dilatih oleh Tuhan supaya melihat kemuliaan Tuhan di padang gurun, bagaimana Allah bertindak dengan luar biasa, dan itu membutuhkan waktu 40 tahun, saudaraku. Ini bukanlah waktu yang singkat. Semua ini akibat dari keinginan Tuhan supaya mereka dibentuk, mereka menjadi orang-orang yang rendah hati, yang hidup sepenuhnya dalam suatu kesadaran bahwa Allah mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Seperti yang kita ketahui bahwa mereka melalui laut Teberau, bahkan mereka makan mana, mereka makan daging di padang gurun, mereka dapat terpelihara setiap hari tanpa kekurangan yang baik. Walaupun ada kadang-kadang Allah menguji mereka dengan keadaan-keadaan yang kadang
mereka kekurangan air. Tetapi pada kenyataannya semua itu bukan untuk mencelakakan mereka, tetapi supaya mereka dapat melihat betapa ajaibnya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan, dan bahwa Allah mempunyai solusi untuk setiap keadaan kita, sehingga seharusnya kita hidup bergantung penuh kepada Tuhan dan mempercayai Dia sepenuhnya, saudaraku. Kita dapat melihat bahwa orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan 40 tahun. Waktu yang begitu lama. Tetapi inilah waktu yang terbaik, yang menjadi waktunya Tuhan, saudara. Kadang kita merasa, kenapa begitu lama Tuhan? Kenapa keadaanku? Atau kenapa prosesku, pergumulanku begitu lama? Satu jawaban daripada Tuhan adalah supaya kita rendah hati dan kita melihat perbuatannya yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita, di mana kita diproses dalam padang gurun setiap persoalan dan pergumulan kita, saudaraku. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlambat, dan Ia tidak pernah terlalu cepat untuk menolong saudara dan saya. Tetapi yang pasti, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Dia mempunyai alasan yang pasti untuk kehidupan saudara dan saya. Dia mempunyai alasan yang jelas dalam waktu dan ketetapannya berkaitan dengan kehidupan saudara dan saya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, seperti yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Segala sesuatu ada waktunya. Dan ketika itu menjadi waktunya Tuhan, maka akan menjadi indah di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini mungkin belum terlihat indah, berarti belum waktunya Tuhan. Tetapi dalam kesemuanya itu, perjalanan kehidupan kita sedang bergerak kepada penggenapan waktu Tuhan dan jawaban Tuhan untuk setiap kita. Saudaraku, kebenaran yang ketiga yang harus kita percayai berkaitan dengan Allah adalah Allah mempunyai rencana yang baik atas kehidupan kita. Kita lihat di dalam Mazmur, maksud saya Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat, kalau saja seorang Yosua atau Kaleb tidak mempercayai tentang rencana Tuhan yang pasti tergenapi, atau rencana Tuhan pasti baik atas kehidupan mereka, mereka pasti tidak akan menikmati janji Tuhan. Mereka akan tidak menikmati tanah perjanjian di dalam kehidupan mereka. Sehingga kita dapat melihat bahwa ketika mereka diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, kita dapat melihat beberapa orang pengintai, saudaraku, mereka melihat bahwa kita seperti belalang. Ini adalah suatu kecelakaan di mana mereka melihat mereka ukurannya sangat kecil, sedangkan orang yang menghuni negeri itu adalah raksasa-raksasa, saudaraku. Mereka melihat seakan-akan ini adalah suatu kesia-siaan dari perjalanan mereka, saudaraku. Tetapi lain hal dengan Kaleb, dengan Yosua. Mereka mempunyai suatu pandangan yang berbeda. Mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda berkaitan dengan keadaan yang mereka lihat. Sebab mereka tidak mendasarkan penilaian mereka hanya pada apa yang mereka lihat, tetapi keputusan atau tanggapan mereka atas keadaan yang mereka lihat
itu tidak terlepas dari iman mereka kepada Tuhan bahwa tanah itu baik. Sebab Allah sudah berfirman, Kanaan adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kanaan adalah tanah yang baik. Sehingga dalam hal ini, ketika mereka melihat orang-orang besar, mereka tidak putus asa. Dan mereka menghasilkan suatu penilaian yang berbeda daripada umumnya. Sehingga mereka melihat bahwa mereka akan tetap masuk kepada tanah Kanaan. Tetapi berbeda dengan beberapa orang pengintai, mereka putus asa, saudaraku. Bapak Ibu semuanya, rencana Tuhan bukanlah rencana yang membawa kita kepada suatu kegagalan. Rencana Tuhan bukanlah rencana yang membawa kita kepada suatu kesudahan tanpa hasil yang baik. Rencana Tuhan bukanlah suatu rencana yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi Alkitab berkata kepada kita bahwa rencana Tuhan adalah damai sejahtera dan penuh harapan untuk setiap kita, saudaraku. Sehingga kebenaran yang ketiga adalah kita mempercayai Allah di dalam rencananya, yaitu rencana yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh harapan untuk setiap saudara dan saya. Mungkin hari ini kita tidak mengerti apa yang terjadi. Kita tidak memahami hal-hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, firman Tuhan berkata bahwa jalanku, yaitu jalan Tuhan, bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, begitulah sepertinya bertolak belakang, saudaraku, kehendak Tuhan atau rencana Tuhan dengan rencana kita. Tetapi pada kesemuanya itu, rencana Tuhan adalah rencana, bukanlah rencana kecelakaan, tetapi rancangan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Saudaraku, poin yang keempat adalah kita mempercayai perintahnya. Seperti halnya orang-orang Israel, ketika mereka tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai perintahnya, mereka terjebak di dalam kekhawatiran, mereka terjebak dalam keputusasaan, mereka terjebak dalam kecurigaan terhadap Tuhan. Dan pada akhirnya mereka bersikap tidak setia, saudaraku. Mereka meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala. Mereka meninggalkan Tuhan dengan sikap tidak setia kepada Tuhan, yaitu ditunjukkan oleh ketidaktaatan mereka kepada perintah-perintah Tuhan. Tetapi hari ini, saudaraku, kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sudah seharusnya kita berpegang kepada firman Tuhan, kepada perintah-perintah Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Yosua bahwa tidak ada satupun yang tidak tergenapi dari setiap janji Tuhan. Jadi sudah seharusnya kita mentaati Tuhan yang setia itu. Kita mentaati Bapa yang baik itu, saudaraku. Seperti yang terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 86. Firman-Mu adalah kebenaran yang dapat dipercayai. Itulah firman Tuhan yang dikatakan dalam Mazmur 119, saudaraku. Mazmur 119 ayat 86. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Saudara, Allah kita dapat dipercayai di dalam perintah-perintahnya, di dalam kehendak-kehendaknya, sebab Dia adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah tidak menggenapi apa yang menjadi kehendak dan janjinya untuk saudara dan saya. Dia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan bahkan Dia bukanlah Allah yang hanya sekedar memberikan perintah, tetapi Dia juga adalah Bapa Immanuel yang menyertai saudara dan saya, sehingga kita mampu untuk
menghidupi atau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Terus kemudian yang berikut adalah poin yang kelima adalah kita mempercayai janji Tuhan. Kita kembali kepada Yosua 23 ayat 14b yang berkata dengan demikian, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Saudaraku, apapun keadaan kita, mari kita mempercayai Tuhan yang telah berjanji kepada kita. Memang Dia tidak berjanji suatu keadaan tanpa masalah, tetapi Dia menjanjikan kepada saudara dan saya adalah penyertaannya atas kehidupan kita, saudaraku. Dia tidak menjanjikan suatu keadaan tanpa air mata, tetapi Dia menjanjikan bahwa Dia tidak pernah mengizinkan persoalan pergumulan yang melebihi kekuatan setiap kita, dan bahkan Dia memberikan jalan keluar untuk setiap kita. Dia menyediakan jalan keluar atas permasalahan kita. Dan bagian kita adalah tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan seperti Rasul Paulus, ketika dia dalam kelemahannya, dia bergumul dan memohon kepada Tuhan. Angkat duri dalam dagingnya, tetapi Allah berkata, kuasa Allah akan menjadi nyata dalam kelemahan Paulus. Bahkan seperti yang kita ketahui bahwa Abraham karena mempercayai janji Tuhan, pada akhirnya menikmati janji Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, mari apapun keadaan kita, mungkin seperti seolah-olah merugikan atau seperti seolah-olah yang tidak baik, tetapi sekali lagi seperti orang Israel berjalan di padang gurun, sepanjang penglihatan mereka hanya padang gurun, suatu kesia-siaan atau suatu keadaan yang tanpa harapan. Tetapi bersama dengan Tuhan, padang gurun bukanlah akhir dari perjalanan kita. Padang gurun adalah proses kita untuk sampai kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian, untuk membuat kita sampai kepada penggenapan janji Tuhan untuk setiap kita, saudaraku. Mari percaya Tuhan dalam keputusan dan perbuatannya. Percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Percaya kepada Tuhan bahwa Ia mempunyai rencana yang selalu baik untuk kita. Percaya Tuhan berkaitan dengan perintah-perintah dan tuntunannya untuk kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah pegang teguh janji Tuhan untuk setiap saudara dan saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk anugerah-Mu hari ini, di mana kami boleh belajar bahwa sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang Israel rohani, kami harus mempercayai Tuhan, hidup di dalam satu kesadaran penuh bahwa apapun yang menjadi janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kami, asal kami hidup di dalam suatu kepercayaan mutlak kepada Tuhan, hidup dalam suatu penurutan yang mutlak kepada Tuhan, sebab Engkau adalah Bapa yang dapat dipercayai dalam keputusan-Mu. Engkau adalah Bapa yang dapat dipercayai dalam waktu dan ketetapan-Mu untuk menolong kami. Engkau adalah Bapa yang dapat dipercaya dalam segala rencana-Mu. Engkau adalah Bapa yang dapat dipercaya dalam segala perintah-Mu. Dan Engkau adalah Bapa yang dapat kami pegang janji-janji atas kehidupan kami. Bapa di surga, tolong kami dalam kelemahan kami untuk mempercayai Engkau. Buka hati dan pemikiran kami, sehingga kami boleh memahami rahasia-rahasia surgawi untuk kehidupan kami, sehingga pada akhirnya kami menjadi seperti Kaleb dan Yosua yang menikmati kebaikan janji-janji Tuhan yang terjadi secara sempurna atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa dan arahkan hati kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh menikmati berkat dan janji-janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk persekutuan hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau berfirman kepada kami melalui firman-Mu. Bila ini menjadi rema untuk setiap kami. Dan kami mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan. Bila Engkau Bapa di surga menyinari kami dengan cahaya kemuliaan-Mu. Dan bila cinta kasih melalui putra-Mu yang tunggal dicurahkan bagi setiap kami. Dan persekutuan dengan Roh-Mu yang kekal dan kudus itu terjadi sempurna atas kehidupan kami, sehingga karya-Mu, maksud-Mu, panggilan-Mu tergenapi dalam setiap kami, dan janji-janji Tuhan menjadi bagian kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Diberkatilah Engkau di dalam setiap usaha-Mu, diberkatilah Engkau dengan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan, diberkatilah Engkau dengan umur panjang daripada Tuhan, diberkatilah Engkau dengan hikmat kebijaksanaan, diberkatilah setiap makanan yang Engkau konsumsi bagi tubuhmu, sehingga memiliki tubuh yang kuat untuk melayani dan melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu semuanya, ibadah telah selesai. Tetap jaga kesehatan Anda, terapkan protokol secara baik. Walaupun kita semuanya mungkin sudah telah divaksin, tetapi jangan sampai kita kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga kita dapat ikut membantu pemerintah atau mendukung pemerintah di dalam menggalangkan vaksinasi di bangsa kita. Dan biarlah dengan rahmat Tuhan bangsa kita cepat pulih, dan kedepannya kita boleh bersama-sama ada di gereja, bersekutu memuji dan menyembah Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.